Baiklah pemirsa Pol TV untuk membahas lebih dalam terkait aksi begal di Kota Palembang dari sudut pandang kriminolog. Kini kita terhubung dengan salah satu kriminolog Kota Palembang, Ibu Dery Anglih Kusuma sebagai kriminolog Stipadah Kota Palembang. Halo Ibu, apa kabar Bu? Eh, Terima kasih, kabar saya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu ya. Baik Ibu untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Bu, kira-kira dari perspektif kriminolog apa yang dimaksud dengan kejahatan jalanan dan apa saja Bu bentuknya Bu? Baik, memang saya kan termasuk sebagai salah seorang kriminolog dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Dalam hal ini memang kapasitas saya adalah menjelaskan dari perspektif kriminologi. Ada salah satu kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang kita kenal dengan kejahatan jalanan atau disebut dengan street crime, di mana kejahatan tersebut itu sering dilakukan atau terjadi di ruang publik dan melibatkan kontak langsung antara pelaku dengan korban. Jadi bisa saja kejahatan tersebut berupa kekerasan, ancaman kekerasan, maupun pengambilan hak dari si korban, dari milik si korban tersebut. Nah, ciri utama atau ciri khusus dari street crime ini adalah kejahatan itu sering terjadi secara kasat mata atau berhadapan langsung antara si pelaku dengan si korban. Berlaku atau berlangsung secara cepat, tetapi dampaknya itu langsung bisa dirasakan oleh korban dan juga oleh masyarakat yang karena merasa sangat takut dan tidak nyaman. Jadi istilah kejahatan jalanan atau street crime ini tidak semata-mata berarti kejahatan yang dilakukan secara fisik di jalan raya. Karena karakteristik itu terjadi di ruang publik, kemudian mudah untuk diakses dalam masyarakat serta terjadi secara langsung, interaksi langsung dengan korban tersebut. Itu kalau kita definisikan secara artinya. Oke. Kemudian kalau kita definisikan secara halo. Iya, baik Bu, Ya, terus? kalau kita penelitikan secara bentuk-bentuknya, kan street crime atau kejahatan jalanan tersebut itu berbeda-beda karakteristiknya atau terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, itu adalah kejahatan jalanan terhadap hal jambret, perampasan, di mana korban itu bukan saja hanya kehilangan harta benda, tetapi sering mengalami trauma yang sangat dalam karena adanya ancaman terhadap keselamatan dirinya. Nah, bentuk yang kedua adalah kekerasan di ruang publik, di mana sering terjadi semisal penganiayaan, pengeroyokan, atau penyerangan secara kelompok. Nah, dalam konteks ini biasanya motifnya beragam, mulai dari konflik spontan, dendam, konflik antar kelompok, kemudian bisa saja pencarian identitas, Mas. Jadi untuk beberapa skup masyarakat, mereka mencari identitas melalui kekerasan di ruang publik dan kemudian ingin mendapatkan pengakuan. Nah, bentuk yang Oke. ketiga terhadap kejahatan jalanan itu adalah kejahatan yang dilakukan secara berkelompok. Jadi mereka itu melakukan kejahatan itu tidak secara individu, tetapi secara bersama-sama. Nah, kriminologi atau dalam perspektif kriminolog. Ya, halo Ibu. Baik, pemirsa mungkin saat ini tengah terjadi kendala sinyal yang mempengaruhi komunikasi kita untuk saat ini dan pemirsa kita akan kembali menginformasikan kepada Anda terkait informasi tentang begal dan pemirsa tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Dan pemirsa saat ini kita kembali terhubung bersama Ibu Dery Anglih Kusuma sebagai kriminolog dari Stipadah Kota Palembang. Halo Ibu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ibu Dery dapat kembali diceritakan dan diinformasikan kepada pemirsa Pal TV terkait kejahatan jalanan tadi, Bu. Ya, jadi kita lanjutkan karena tadi ada gangguan sinyal bahwa kejahatan jalanan itu kita tidak artikan kejahatan yang terjadi di jalanan karena tidak semua kejahatan yang terjadi di jalanan itu ranahnya adalah kejahatan jalanan. Tetapi yang memang dampaknya itu adalah terjadi terhadap kita semua. Jadi kejahatan jalanan itu sudah kita artikan ada 5, yaitu kejahatan yang
terjadi atau kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Contohnya misalnya begal, jambret, kemudian perampasan terhadap harta benda, di mana kemudian korban itu bukan saja hanya kehilangan harta benda, tetapi juga mengalami trauma yang sangat dalam, trauma yang sangat membuat korban itu merasa trauma sekali terhadap keselamatan dirinya. Nah, yang harus Oke. kita garis bawahi adalah terhadap keselamatan. Oke, baik. Ya, baik. Terhadap dirinya. Nah, yang kedua adalah disebut dengan kejahatan itu dia terjadi. Iya, Mas. Ya, baik, Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Halo. Ya, sangat sangat jelas Baik, sekali, Mas David. baik, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin nanti ada sedikit Sangat jelas kendala. sekali. Baik, Bu. Uh, Terkait kejahatan jalanan ya. nih, Bu. Kira-kira faktor apa, Bu, menurut pandangan dari kriminolog yang akan ataupun yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan jalanan itu, Bu? Baik, saya lanjutkan sedikit ya Mas, Baik, dari baik, pertanyaan yang sebelumnya tadi, baik. bahwa ciri-ciri utama dari kejahatan jalanan itu kan yang pertama adalah kejahatan itu terjadi di ruang publik dan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Jadi dilakukan di trotoar, terminal, kawasan publik, di jembatan, di tempat sepi dan lain sebagainya. Mudah sekali untuk diakses. Kemudian antara pelaku dengan korban itu sering terjadi kontak. Jadi mereka ketika dilakukannya kejahatan jalanan itu ada kontak langsung. Jadi kalau jambret kan misalnya mereka langsung mengambil harta benda dan kemudian korban langsung mengalami kerugian. Kemudian diikuti dengan ancaman kekerasan dan kemudian itu mereka itu apa yang mereka lakukan itu menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Artinya bahwa terhadap kejahatan jalanan itu dampaknya sangat luas sekali kejahatan itu sendiri, tetapi peristiwa itu bisa membuat masyarakat yang ada di wilayah tersebut itu merasa tidak nyaman. Nah, banyak hal yang kemudian menjadi faktor penyebab kenapa mereka itu melakukan kejahatan jalanan. Iya, Antara lain adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pergaulan, termasuk di dalamnya adalah karena lemahnya kontrol sosial. Faktor ekonomi kita semua pasti paham lah, dengan keadaan sekarang ini sangat sulitnya mencari pekerjaan. Banyak sekali orang merasa bahwa bekerja itu sulit, kenapa tidak melakukan hal yang mudah? Salah satunya adalah melakukan kekerasan jalanan atau street crime. Dan yang kedua faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab utama, Mas David. iya, Yaitu lingkungan yang jalan yang sepi, kemudian apa namanya itu pengawasan dari aparat penegak hukum juga iya. tidak terlalu menjadi lakukan patroli, tetapi karena sifat jahat dari pelaku itu memang sudah ada, terkadang mereka juga mengawasi pada masa-masa atau jam-jam berapa aparat penegak hukum itu tidak melakukan patroli. Nah, kan kejahatan. Kemudian karena di lokasi tersebut aktivitas masyarakat sangat sedikit sekali. Artinya tidak terlalu ramai. Jadi di tempat lokus delikti, tempat terjadi kejahatan, itu tidak menjadi satu di mana adanya arus lalu lintas yang padat. Jadi sering melarikan diri itu ada atau dapatkan. Jadi di satu lokasi ketika mereka itu sudah paham lokasi tersebut, mudah bagi mereka untuk melarikan diri, maka itu pun menjadi faktor lingkungan penyebab terjadinya street crime. Dan Oke. kemudian bahwa mereka melakukan kejahatan dan lemahnya kontrol kita, Mas David, selaku sosial. Jadi lemahnya kontrol sosial ini pun menjadi salah satu hal penting mengapa kemudian kejahatan jalanan itu sering terjadi. Kontrol keluarga, kontrol orang tua, masyarakat, sekolah, tokoh masyarakat
atau bahkan kita yang menjadi pelaku apa yang menjadi pelaku karena lingkungan pergaulan itu sangat penting di dalam membentuk diri seseorang. Seperti itu, Mas David. Iya, baik, Bu. Berarti terkait faktor-faktor penyebab ataupun yang dapat mendorong si pelaku untuk melakukan tindak kejahatan jalanan ini berdasarkan dari lingkungan dan juga faktor ekonomi, Bu ya. Dan tentunya Ibu yang sama-sama kita tahu dan Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya saat ini kan masih banyak tempat-tempat yang rawan ataupun tempat-tempat yang sepi yang dapat mendukung aksi-aksi kejahatan jalanan itu dapat terjadi, Ibu. Dan kira-kira Ibu, menurut pandangan kriminolog ini, Bu, ya. apakah untuk saat ini pendekatan keamanan yang dilakukan aparat sudah cukup ataupun dari bantuan masyarakat juga dapat dilakukan itu, Bu, untuk mengantisipasi tindakan kejahatan jalanan, Bu? Yang aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian itu sudah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Tetapi karena karakteristik jahat yang dimiliki oleh pelaku bahwa mereka itu mengintai di jam-jam berapa atau di posisi-posisi mana aparat penegak hukum itu tidak melakukan tugasnya atau kurang waspada terhadap tugasnya, disitulah mereka melakukan kejahatan itu. Nah, jadi memang kita tidak bisa menyalahkan aparat penegak hukum dalam hal ini karena mereka itu tidak melakukan tugasnya, tidak. Tetapi karena para pelaku street crime tersebut itu sudah membaca situasi di jam-jam berapa, di lingkungan mana mereka bisa melakukan target mereka. Jadi memang kembali lagi kepada statement saya semula bahwa harus adanya suatu Baik, Bu Dari, ya, disambung antara penegak hukum putus lagi. baik, Bu Dari, apakah Halo suara Mas, saya, ya, suara saya terdengar jelas, Bu? ya, Ya, baik, Ibu, ini walaupun agak terputus tapi jelas Mas baik, David. baik. Ini masih terkait tentang keamanan, Bu. Tadi saya dengar Ibu menjelaskan tentang karakteristik ataupun Ya, ciri-ciri dari begal ataupun pelaku kejahatan ini mereka ada jam-jam tertentu ataupun mereka lah sudah riset terlebih dahulu. Mereka sudah mengawasi target yang akan mereka ya. lakukan ataupun mereka jadikan korban. Dan kira-kira Bu, dapat mungkin dari pandangan kriminolog kira-kira untuk masyarakat sendiri di Sumatera Selatan untuk menghindari hal-hal itu terjadi itu seperti apa, Bu? Ini aparat penegak hukum bukan mereka tidak menjalankan tugasnya, tetapi Iya, karena sifat jahat dari pelaku yang memang sudah membaca situasi dan mereka itu sudah mempelajari, sehingga mereka pun harus memberikan rasa terhadap diri masyarakat. oke. Jadi kita bisa mengontrol diri kita dan lingkungan sekitar kita, Mas. Jadi kalau misalnya di mata kita ada kejahatan, ada kecurigaan terhadap sebuah peristiwa, maka kita bisa melaporkan kepada masyarakat, kepada aparat penegak hukum. Baik, Bu Kita Dewi, bisa memberikan laporan, Mas. baik. Dan tentunya hal-hal yang dapat kita perbincangkan hari ini agar dapat didengarkan oleh masyarakat di Sumatera Selatan dan tentunya untuk kejahatan-kejahatan jalanan ini tentunya Ibu dapat terhindar dan juga dapat mengurangi mungkin yang sering terjadi di Sumatera Selatan ini. Dan Ibu dari Angling Kusuma, terima kasih Ibu untuk waktunya hari ini, Ibu.